Jangan lupa direkam ya, Pak Erendi. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan. Sudah, Pak. Bahwa metode pembuatan pabrik itu ada 3 macam. Yang pertama, tanpa langsung. Yang kedua, granulasi basah. Yang ketiga, granulasi kering. Penentuan metode itu Baik, langsung saya mulai, Bu ya. Prof, izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, teman-teman. pagi. Pagi Bapak. Kok lemes? Yang semangat dong. Anak penjas itu harus semangat ya, apalagi nih pagi ya. Jadi kita sekali lagi kita tes semangatnya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi ya. Yang semangat. Bisa? Bisa Salah. Pak. Oke, jadi kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi. semangat. Luar biasa. Jadi gitu, mahasiswa penjas itu harus semangat karena akan berkaitan dengan mata kuliah kita pada hari ini, yaitu mata kuliah kebugaran jasmani. Jadi salah satu ciri ya seseorang itu memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik, yaitu semangat ya, bukan lemes, lesu dan sebagainya. Baik, ada baiknya ya ketika kita sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan selama proses pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya, teman-teman, untuk perkuliahan hari ini. Hadir semua? Oke, sepertinya hadir ya, hadir semua ya. Alhamdulillah, sehat-sehat semua berarti. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya pada hari ini, saya ingin sedikit ya mengulas materi kita minggu lalu, sedikit refreshing ya terkait materi kita minggu lalu, yaitu kita membahas minggu lalu konsep dasar dari kebugaran jasmani itu sendiri. Nah, teman-teman, apakah masih ada yang ingat ya apa itu kebugaran jasmani? Iya, jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan, jadi menurut Waryono ya, kemampuan tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ya dalam hal ini aktivitas fisik ya, secara maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebih ya, serta masih memiliki cadangan energi. Nah, jadi dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya secara efektif. Nah, komponen kebugaran jasmani ini tidak permanen ya teman-teman. Jadi bisa naik ya, bisa turun kualitasnya tergantung faktor-faktor yang mendukung. Kalau misalkan naik ya berarti kita harus berolahraga ya, menjaga pola hidup dan sebagainya. Bisa juga turun. Kenapa? Karena faktor usia ya, pola makan, pola hidup dan sebagainya. Baik, di sini ada istilah ya atau kalimat ya. Saya rasa sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Ini ada bunyi kalimatnya mens sana in corpore sano. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak makna dari kalimat ini? Saya Pak. Ah, boleh Ibu. Ibu. Dia Haditya, Ibu Haditya. Iya, Silakan. Apa artinya, Bu? mensana in corpore sano itu dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Begitu Pak. Oke, sip ya. Jadi mens sana in corpore sano itu artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kebugaran jasmani itu harus sehat jasmaninya, harus sehat rohaninya ya. Kalau salah satunya saja tidak sehat berarti tingkat kebugaran jasmaninya itu rendah. Nah, sebagai contoh, ini contoh sederhana ya. Misalkan seseorang itu sedang sakit gigi. Ya, biasanya kalau orang sakit gigi, kebawaannya kan mau marah-marah ya kan?
marah-marah, emosi, karena apa? Nahan sakit, ya. Nah, dari dia sakit gigi, kemudian berpengaruh terhadap psikologisnya, ya. Dia suka marah-marah dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya, ya. Misalkan, ya, seseorang itu suka marah-marah, ya, tidak bisa mengontrol emosi, ya, biasanya seseorang itu akan rentan terserang penyakit apa? Penyakit hipertensi, ya, darah tinggi, bisa juga serangan jantung, ya. Jadi harus saling berkaitan antara kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Baik, nah untuk mewujudkan kalimat tersebut, ya, aktivitas apa yang sebaiknya kita lakukan? Tentunya dengan apa? Berolahraga, ya, menjaga pola hidup yang sehat, jangan begadang, tidak merokok, ya, kemudian tidak minum minuman keras dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan apabila kita ingin tingkat kebugaran jasmani yang baik. Oke, di sini saya sudah ada ya buku saku ya terkait materi kuliahan kita yaitu mata kuliah kebugaran jasmani. Silakan nanti kalian scan ya untuk sebagai pegangan kalian dalam sebagai referensi ya untuk pembelajaran pada mata kuliah saya. Oke, nah hari ini kita akan masuk ya ke materi tentang komponen kebugaran jasmani. Nah, jadi menurut Burkhardt ya, kebugaran jasmani itu terbagi menjadi dua macam ya, dua macam komponen yaitu health related physical fitness atau kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, kemudian ada skill related physical fitness atau kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, dalam hal ini keterampilannya adalah aktivitas fisik yaitu keterampilan motorik ya. Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang akan kita capai. Nah, kalau kita berbicara capaian, berarti ada tujuan yang ingin kita tuju, ya ingin kita raih, ya. Nah, diharapkan ya mahasiswa mampu menganalisis komponen-komponen kebugaran jasmani berdasarkan kajian ilmu keolahragaan secara sistematis dan prosedural. Ya, jadi ini sudah masuk ke minggu ketiga ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsepnya. Nah, sekarang kita akan membedah ya menganalisis apa itu komponen-komponen kebugaran jasmani. Nah, jadi komponen kebugaran jasmani ya yang berhubungan dengan kesehatan adalah komponen kebugaran jasmani dengan unsur-unsur kondisi fisik yang mendukung tentunya kalau kesehatan ya kesehatan tubuh ya seperti mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, apa saja komponennya ya? Jadi komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan itu terbagi menjadi 5 macam. Ya, ada kardiorespirasi atau daya tahan jantung dan paru. Yang kedua ada muscle endurance ya, daya tahan otot, kemudian strength ya, kemudian flexibility dan body composition atau komposisi tubuh. Jadi yang pertama ya, yang harus ya kita perhatikan apabila kita ingin mendukung komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan itu kita harus memiliki daya tahan jantung dan paru atau kardiorespiratory. Nah, apa itu daya tahan jantung dan paru? Ada yang tahu, teman-teman? Nah, daya tahan jantung dan paru itu adalah kemampuan ya. Jadi kemampuan jantung dan paru. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang jantung dan paru, berarti kita sudah berbicara pada sistem peredaran darah dan sistem pernapasan ya sehingga berfungsi secara optimal ya saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang relatif lama. Jadi daya tahan jantung dan paru kita itu bekerja dengan maksimal apabila kita melakukan suatu aktivitas yang berat ya. Nah, bagaimana caranya meningkatkannya? Ya bisa dengan jogging ya, bersepeda, kemudian renang, senam aerobik. Nah, tentunya jenis-jenis olahraga yang aerobik. Nah, ada yang tahu olahraga aerobik itu seperti apa? Apa ya, Pak? Air ya, Pak? Ini Bukan. Pak, saya Hah? tahu Pak. Ah, gimana? Senam aerobik itu bukan Pak? Bukan ya. Jadi olahraga itu ada terbagi menjadi dua macam ya. Jadi ada aerobik dan non aerobik ya. Kalau yang aerobik itu olahraga yang memaksimalkan fungsi jantung dan paru ya sistem pernapasan ya. Misalkan olahraga seperti lari-lari itu kan
apa eh, memaksimalkan fungsi kerja jantung dan paru, melatih ya. Kemudian bisa bersepeda, renang ya, senam aerobik ya, zumba dan sebagainya. Itu termasuk golongan olahraga yang aerobik ya. Kalau non aerobik ya misalkan yang angkat besi ya, angkat beban dan sebagainya yang tidak terlalu memaksimalkan kinerja sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Nah, manfaatnya apa bagi tubuh ya? Tentunya meningkatkan fungsi jantung dan paru, meningkatkan stamina dan sebagainya. Yang kedua ada daya tahan otot ya atau muscle endurance ya. Nah, ini adalah kemampuan sekelompok otot untuk melakukan kontraksi secara berulang. Nah, garis bawahi ya. Kalau daya tahan itu eh, kontraksi secara berulang. Kalau kekuatan itu satu kali kontraksi. Ya, contoh misalkan kalau daya tahan otot latihannya sit up, ya, plank, ya, itu ditahan gerakannya. Nah, kecuali kalau kita ingin meningkatkan kekuatan, ya, kalau kekuatan berarti seperti angkat beban, ya, pull up, ya, leg press dan sebagainya. Nah, manfaatnya banyak ya daya tahan dan kekuatan ini ya tentunya untuk meningkatkan kekuatan maupun daya tahan otot. Kemudian ada flexibility atau kelentukan. Ya, kelentukan itu kemampuan untuk melakukan gerakan persendian melalui jangkauan gerak yang luas tanpa terjadi ketegangan sendi dan cedera otot. Contoh misal ini ya. Misalkan Ratna, ya Ratna itu sedang ingin mau mengambil sesuatu barang yang jatuh di bawah tempat tidur. Jadi barangnya jauh. Kemudian Ratna mengulurkan tangannya, terus terasa sakit. Ada yang kayak ketarik. Sakitnya luar biasa itu ya. Kalau ketarik seperti nah itu ciri-ciri ya kelentukannya kurang ya. Sehingga apa? Ototnya tertarik, sendinya tertarik maksimal, kemudian terjadilah apa cedera ya makanya terasa sakit ya luar biasa. Nah, itu ya manfaatnya banyak ya untuk meningkatkan fleksibilitas ya kemudian mencegah cedera otot dan sebagainya. Kemudian ada body composition atau komposisi tubuh. Nah, ini berhubungan erat dengan apa tubuh yang ideal ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Biasanya ya kalau mengukurnya itu bisa menggunakan IMT ya. Kemudian ada skin fold test. Nah, biasanya yang sangat familiar itu kalau untuk mengukur berat tubuh ideal itu biasanya memakai rumus Broca ya, Paul Broca di sekolah-sekolah itu juga. Nah, nanti terkait bagaimana cara mengukur dan sebagainya nanti akan ketemu pada mata kuliah yang berbeda yaitu tes dan pengukuran ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum saya masuk, ya ini ada pertanyaan terkait komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau tidak, kita lanjut ya. Oke. Kemudian ya kita masuk komponen kedua, yaitu komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, ya, yaitu kemampuan yang mengoptimalkan atau mengefisiensi ya gerakan aktivitas olahraga atau keterampilan tertentu, memaksimalkan, sorry, ya. Nah, komponen ini penting ya untuk meningkatkan performa dalam berolahraga. Nah, yang tadi untuk kesehatan, nah yang sekarang bisa untuk meningkatkan performa olahraga ya. Nah, ada berapa macam? Ada 7 ya komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau apa psikomotor ya. Dalam hal ini keterampilan motorik. Yang pertama ada kecepatan ya, kecepatan dan atau speed ya. Kemudian ada kelincahan ya. Nah, jadi berbeda antara kecepatan dengan kelincahan. Jadi kalau ada yang nanya apa itu kecepatan? Apa bedanya kecepatan dan kelincahan? Nah, ternyata kecepatan dan kelincahan itu berbeda, baik itu dari definisi maupun dari cara latihannya, ya. Nah, kalau kecepatan itu definisinya kemampuan tubuh untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, kalau kelincahan kemampuan tubuh untuk mengubah arah, ya, mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, kalau contoh aktivitasnya seperti apa? Kalau misalkan kecepatan itu bisa lari sprint, ya, lari jarak 50 sampai 100 meter, ya, dan sebagainya. Kalau untuk kelincahan shuttle run,
zigzag run, ya, kemudian lari mengubah arah, ya, latihan dengan rintangan dan sebagainya. Nah, manfaatnya apa? Untuk meningkatkan performa olahraga, ya, mempercepat reaksi gerak. Nah, biasanya ini olahraga permainan, ya, seperti misal bola basket, ya, kemudian ada lagi sepak bola dan sebagainya. Kalau bola voli termasuk enggak kecepatan dan kelincahan? Saya rasa Termasuk, Pak. termasuk. Ya, saya rasa tidak terlalu, ya, kalau bola voli, karena dia bukan termasuk olahraga yang pakai lari, ya, sprint dan sebagainya, ya. Kemudian keseimbangan atau balance, ya. Nah, itu adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi pada titik tertentu. Nah, latihannya seperti apa? Bisa berdiri satu kaki, kemudian ada sikap pesawat terbang, ya. Kemudian kalau di senam itu ada pakai halang rintang, ya, ring stop dan sebagainya. Ini biasanya keseimbangan ini sangat diperlukan untuk olahraga seperti halnya senam dan sebagainya. Kemudian ada koordinasi, ya. Koordinasi ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada koordinasi mata dan tangan, kemudian mata dan kaki. Jadi seperti halnya sepak bola. Kalau sepak bola itu koordinasi apa yang bekerja? Mata dan kaki, ya. Kalau bola basket, mata dan tangan dan sebagainya. Kemudian ada daya ledak atau power, ya, explosive power, ya. Kemampuan tubuh dalam mempergunakan kekuatan maksimum. Nah, contoh, misalkan kita ingin melompat kalau nyemes bola voli, ya. Nah, gerakan awalnya itu lompatan awalnya cep. Nah, itu yang namanya daya ledak, ya, sentakan awal, ya. Nah, itu namanya daya ledak. Kemudian waktu reaction, ya, atau reaction, ya, waktu ini adalah kemampuan merespon, ya, merespon rangsangan dengan cepat, ya. Nah, ini digunakan ketika misalkan dalam olahraga, contoh, ya, menangkap bola, ya, star lari, ketika mendengar aba-aba dor, itu langsung reaksinya langsung tersambung, ya, langsung lari. Nah, itu menggunakan keterampilan reaksi. Kemudian ada koordinasi akurasi, ya. Jadi akurasi ini seperti olahraga panahan, kemudian ada lagi misal kalau dalam olahraga permainan itu ada sepak bola, ya, menembak bola ke gawang itu termasuk akurasi. Shooting bola basket, ya, akurasinya dengan target ring bola basket. Nah, itu banyak sekali manfaatnya terkait kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan enggak? Aman, ya? Nanya, Pak. Boleh. Iya, ini biasanya di atlet ya, Pak? Iya, di atlet, Bu. Nah, biasanya ini digunakan untuk efektifkan, memaksimalkan gerakan dalam cabang olahraga. Nah, kesimpulannya, jadi komponen kebugaran jasmani itu sangat penting, ya, baik menunjang kesehatan maupun dalam prestasi berolahraga. Nah, kebugaran itu, ya, kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan itu berfokus pada kondisi fisik, ya, tubuh agar tetap sehat. Nah, sedangkan kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan berfokus pada kemampuan gerak atau performa atlet, ya. Nah, komponen ini, kedua ini saling mendukung, ya. Nah, tidak bisa dipisahkan. Ya, baik itu untuk keterampilan, ya, misalkan atlet bola voli atau atlet bola basket atau atlet sepak bola, dia wajib juga harus memperhatikan daya tahan jantung dan parunya. Sehingga antara komponen kebugaran jasmani maupun komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan itu harus saling berkesinambungan, harus saling melengkapi, ya, tidak bisa dipisah-pisah. Oke, paham, ya? Oke, di sini ada video, ya. Coba kalian perhatikan, ya. Terharu momen Yuto Nagatomo masuk daftar pemain timnas Jepang ke Piala Dunia 2026 cetak sejarah. Momen mengharukan terjadi saat timnas Jepang memanggil 26 daftar pemain yang akan berangkat ke Piala Dunia 2026 Jumat Mei 2026. Dari 26 daftar nama di skuad Samurai Biru, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu secara tak terduga memanggil pemain kawakan Yuto Nagatomo.
Mantan wingback Inter Milan itu bakal menjadi pemain tertua di timnas Jepang dengan usia 39 tahun. Selain itu, Yuto Nagatomo juga mengukir sejarah sebagai pemain Jepang pertama yang dipanggil dalam 5 edisi Piala Dunia. Meski usianya tergolong veteran dan sempat menderita cedera hamstring musim ini, Yuto Nagatomo masih mendapat kepercayaan untuk memimpin Jepang di turnamen bergengsi. Pemain terbaik Asia tahun 2013 itu terbukti masih tampil prima bersama klubnya FC Tokyo dengan 5 caps musim 2026. Bersama dengan nama-nama Big Ken seperti Endo, Kubo, dan Kamada, Nagatomo akan menjadi tumpuan samurai biru meraih kesuksesan di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mendatang. Oke, di sini tadi ada sudah saya tampilkan ya video kasus ya. Jadi Yuto Nagatomo ini pemain veteran ya. Dia sudah berhasil 5 kali mengikuti edisi Piala Dunia. Ini jarang sekali terjadi ya. Nah, berkaitan dengan materi kita, silakan nanti kita bagi kelompok ya. Kalian diskusikan terkait 3 pertanyaan ini. Ya, jelaskan hubungan antara komponen kebugaran jasmani yang telah kita bahas tadi terhadap performa pemain tersebut. Kemudian menurut kelompok Anda, faktor apa penyebab seorang atlet itu mampu mempertahankan kebugaran jasmaninya dalam jangka waktu yang panjang? Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut terkait pentingnya menjaga kebugaran jasmani? Oke, minggu depan kita presentasi karena waktu kita hari ini sudah habis ya. Kita bagi kelompok, minggu depan akan kita bahas bersama ya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, terkait tugas ada pertanyaan? Cukup ya, jelas ya. Kalau tidak, saya tutup ya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arendi, Afrilian. Baik, kita lanjutkan tanya jawab dan saran dari Prof. Arono. Silakan, Prof. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Meli. Terima kasih Pak Arendi ya. Ya, Prof. Oke, sebelum Bapak komentari kira-kira apa yang hal yang kurang yang perlu di-improve, tingkatkan lagi Pak Arendi. Kira-kira yang dari penyampaian Pak Arendi Kalau tadi. menurut saya mungkin manajemen waktunya, Pak. Ah, Saya agak terburu-buru iya, menyampaikan. iya. Terus Nah, lagi, karena waktunya memang ya ah, terbatas, Prof. iya. Saya harus menyesuaikan dengan materinya. Oke. Jadi memang manajemen waktu itu menentukan kualitas kita ya untuk mencapai tadi pengelolaan kelas, media, penguasaan materi ya, diakumulasi dengan ekstraksi waktu ya. Oke, Pak Randy kalau boleh tahu, ini CPMK-nya itu apa? CPMK-nya Ya, yang untuk tatap pertemuan ini. CPMK 3, Pak, Prof. Apa aja? Lupa nih. Coba lihat dulu. Mahasiswa mampu apa? Mahasiswa Memahami, melakukan, atau menginterpretasikan, atau apa? mampu sub CPMK-nya apa CPMK-nya, Prof? Ya, sub Sub CPMK-nya. mahasiswa mampu menganalisis, Prof, komponen Mhm, komponen kebugaran jasmani. mhm. Mampu menganalisis ya. Ya. Nah, yang dianalisis tadi apa kira-kira? Video tadi, Prof, dari Nah, kasus tadi, Prof. nah betul. Jadi kita masih pakai pola lama ya. Menganalisis di akhir. Anak-anak tidak diajarkan bagaimana menganalisis tiba-tiba diuji menganalisis gitu. Jadi maksud saya begini, Pak Arendi, ketika misalnya tujuannya mahasiswa mampu menganalisis, kita bimbing mahasiswa kita ini menganalisis dari awal gitu ya. Jangan tiba-tiba dites dia menganalisis gitu ya. Jadi nggak apa-apa, mahasiswa itu memang harus pintar gitu ya. Kita bimbing memang harus lebih pintar ketika dia diberikan tugas, hasilnya akan lebih bagus dan lebih baik gitu. Tapi jangan diberikan di akhir, nah dia nanti akan mencari pola belajar begitu ya. Akhirnya ya mereka kesulitan. Apalagi kita ya Pak Randy ya,
untuk penjas kita inputnya kan berbeda ya. Kita lebih paham lah ya Ya, gimana mahasiswa kita gitu ya. Jadi memang harus dibimbing, dilatih dalam benar, Prof. proses Pak Randy itu. Nah kalau bisa ini ya saran Pak Randy artinya Pak Randy untuk problem base-nya nanti munculkan video yang hampir sama di awal. Oh Nah, iya, nanti kalian akan menganalisis ini dari kasus ini. Oke, baik. Masalahnya apa? Bagus. Baik, sekarang kita lanjutkan materi. Kalau memang begitu boleh. Jadi oke, udah Prof. dapat masalahnya, lanjut lagi. Ngapain lagi dia? Lanjut lagi. Ngapain lagi dia? Jadi kalau memang teman-teman mau seperti itu ya menyampaikan materi, tapi harus ada praktik dampak ke mahasiswanya. Nah, Oke, di akhir nanti dia menemukan mampu menganalisis. Nah, dari penjelasan tadi materi sampai baru nanti apa yang dilakukan tahap-tahap problem based tadi itu terselesaikan. oke, Atau bisa juga materi itu bisa dibaca kan? iya, Ya benar. udah, berikan aja, ngapain saja aktivitas mahasiswa gitu. Jadi materinya tidak perlu disampaikan lagi gitu. Karena dalam realnya nanti mahasiswa tuh bisa ketika mereka menemukan sendiri, merekonstruksi, kita kan tidak bisa lagi sekarang ya teacher center, tetapi student center kan. Bagaimana mahasiswa itu mampu merekonstruksi, menemukan secara mandiri terhadap materi atau topik. Bahkan kadangkala kalau kita jelaskan kadangkala apa ya? Coba tanya, dijelaskan. Nggak ngerti juga dia. Saya pernah itu ya, Benar, Prof. menjelaskan panjang lebar gitu dengan contoh. Nggak ngerti dia. Ya, jadi berbagai cara. Jadi ketika misalnya mereka itu di drill gitu ya, diberikan kasus, terus mereka menemukan ada bekas begitu. Paling tidak ada proses mereka menyerap informasi, terus menemukan sendiri begitu. Tapi kalau memang nggak bisa, dia langsung coba baca lagi nak gitu. Jadi dia membaca. Tapi kalau tidak ada kita bimbing, dia ketika kita tanya memang blank mereka. Ya, jadi ini untuk real teaching nanti ya Pak Randy. Ya, Siapkan Prof. 2 video. Video tadi oke. Nah, video untuk aktivitasnya harus muncul, harus ada. Karena tadi ya, sub CPMK itu menganalisis. Karena gini, kalau olahraga itu seperti materi mata kuliah tadi memang banyak teori atau ada praktiknya, Pak Ada Randy? prakteknya, Prof. Nanti Ada ya? ya dia satu-satu, Prof. Satu praktek, satu teori. Nah, nanti di apa? Di pertemuan sudah UTS dia prakteknya. Oke. Berarti praktik di sini menganalisis dari video, enggak, Pak Randy ya, dari video. Nanti boleh nanti karena nanti dalam real teaching diberikan contoh-contoh gitu ya, disuruh ke depan dia gitu. Itu akan lebih lebih apa ya? Memang motorik harus dominan kan kalau Ya, anak benar, Prof. penjas kan, Benar. tidak bisa hanya berteori begitu. Mereka kadangkala kayaknya jenuh mereka kalau berteori ya. Jadi mereka yang memang harus bergerak nanti di real teachingnya selain video ya mereka diberikan contoh-contoh. Kalau guru pejas biasanya ada contoh yang salah gitu ya. Ya, benar. Contoh yang benar, role model itu tidak harus yang benar tetapi ada yang salah. Artinya mereka bisa mengambil hikmah ketika misalnya ada gerakan-gerakan yang salah ya dalam kebugaran itu kan menimbulkan risiko ya dampak Cedera. cedera betul. Jadi saya kira sudah kalau materi tinggal tadi ya, manage waktu. Kemudian begini teman-teman, kalau bisa kan dalam pembelajaran itu kan ada PBL ya modelnya. Jadi karena apa ya dalam OB itu kan outcome based education itu kan ada 2 model yang direkomendasikan di perguruan tinggi. Kalau tidak problem based learning, itu project based learning. Nah, untuk problem, kita misalnya yang pertama mahasiswa menentukan masalah. Kalau mahasiswa mampu menentukan masalah, stimulus dari dosen harus memunculkan case-nya, ya kan? Atau seperti menanyakan video, apa permasalahan dia mengidentifikasi ya kan? Kemudian mahasiswa mengajukan beberapa pertanyaan, ya kan? Jadi diajukan sendiri, nanti dia sendiri yang jawab. Kita menuntun aja, menuntun ngapain lagi setelah ini, ngapain lagi setelah ini, gitu ya. Nah, berikutnya mahasiswa mengorganisasi informasi sumber daya yang relevan untuk membahas. Dan tadi seperti Randy manfaat tadi udah ada tuh catatan-catatan kecil manfaat itu kan.
Ya, Nah, benar. dia bisa memaknai itu informasi apa yang relevan gitu dihubungkan atau hal yang positif negatifnya gitu ya. Kemudian mahasiswa itu selain mengorganisasi, mengidentifikasi ya terhadap perkembangan atau bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan ya. Kemudian mendesain seperti apa aktivitas untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian mahasiswa memberikan umpan balik. Jadi nanti kalau bisa mereka itu peer editing bagaimana mengomentari. Jadi tanggapan misalnya kelompok A dikomentari dengan B begitu. Jadi terlihat aktivitas student centernya. Kalau tadi dia disapu bersih ya dari dosen semua kan. Kemudian mengevaluasi hasil. Jadi evaluasi hasil ini evaluasi pembelajaran kita. Nah, dalam konteks PBL. Nah, satu lagi evaluasi hasil. Jadi evaluasi proses di PBL sesuai materi. Nah, Pak Arendi tadi evaluasi hasil. Udah ada tuh tadi. Nah, berarti teman-teman harus menyiapkan evaluasi proses. Jadi anak-anak kita ini, mahasiswa, harus dinilai apa yang kita ajarkan itu real. Karena memang evaluasi itu kan tes, mengukur yang seharusnya diukur. Kadangkala yang diajarkan beda, yang diukur beda. Nah, ketika mahasiswa tidak bisa menjawab, kita kesulitan. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena memang kita terlalu jauh. Yang menurut kita memang mudah. Ngapain ngetes yang sudah kita ajarkan? Ya menurut kita memang mudah ya, karena memang kita sering mengajar itu kan. Tapi bagi mahasiswa, itu sesuatu yang baru, yang sulit begitu. Karena kita kan melihat evaluasi proses ini kan evaluasi klasikal, bukan personal ya. Kalau personal saya yakin di kelas-kelas itu paling 5 itu gampang lah. Bisa dia atau 10% tuh mampu dia. Tapi kita ini kan ingin membawa gitu ya. Membawa secara klasikal. Kalau di sekolah itu namanya kan standar di atas KKM begitu ya. Nah, untuk mahasiswa saya kira perlu juga itu. Ya, kalau kalau kita sendiri misal mengampu mata kuliah ketika evaluasi proses itu misalnya rata-rata B gitu ya. Nah, itu kan kita kan belum berhasil. Kalau bisa di A semua gitu, selalu di A. Jadi ketika di UTS nanti ya betul-betul berhasil. Karena kalau mahasiswa berhasil ya berarti kita berhasil kan dalam mengampu mata kuliah. Tapi ada juga dosen, dia senang kalau mahasiswa nggak berhasil atau dapat C semua begitu ya. Atau D semua begitu. Artinya ada paradigma yang salah gitu. Tapi kalau dia berhasil, makanya kita sekarang kan mahasiswa kok A semua gitu ya. Karena mahasiswanya berhasil, tapi ya tadi keberhasilan standar kita itu yang perlu dipertanyakan sekarang gitu ya. Makanya itu tidak terlepas dari proses kita gitu ya. Proses kita di kelas dalam mengajar dan nanti ketika evaluasi hasilnya. Begitu catatan untuk Pak Randy dan semuanya lagi ya. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan nanti Sarannya, kita Prof. akan ketemu ya pola-pola menerapkan model. Biasanya dari FKIP ini bisa memberikan contoh ya. Mungkin kalau dari apa ya, seperti Pak Fitrian dari ekonomi, mungkin dia ya seperti itulah mengajar. Dosen juga mencontohkan begitu gitu ya. Tapi kalau kita dari FKIP, kita berikan contoh cara mengajar yang ideal dengan harapan mereka kan kita cetak itu kan untuk jadi guru gitu ya. Jangan kita pakai seperti di program studi non pendidikan begitu ya. Karena dia akan contoh juga nanti secara nggak langsung di kelas-kelas itu. Oke, cukup Bu Meli. Ya, kita lanjut lagi. Silakan. Oke, baik.